bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Dari Sabtu sore ini kami boleh kembali memuji, menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu melalui live streaming. Kami tahu pengurapan-Mu yang baru mengalir sore hari ini. Roh kehidupan, roh kebangkitan. Amin, amin. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan. Dan kami percaya Tuhan, sore hari ini kami boleh berpesta lagi.
Amin. Terima kasih Tuhan. Bersama dengan setiap kami, Tuhan, sore hari ini. Semua air kehidupan yang mengalir dalam hati setiap kami sore hari ini. Ini hati kami, ini hidup kami, Tuhan. Kami mau persembahkan hanya bagi-Mu. Thank you, Jesus. Inilah rinduku kepadamu. Senap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu. Ku memujamu, ku memujamu, yes, ya Allahku. Berikan hatiku Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembahmu. Hanya Kau yang bisa Tuhan. Seluruh jiwaku memujimu. Ku memujamu, ku memujamu, ya Allahku. Ku menyembahmu Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Haleluya, haleluya, Jesus. Ini waktunya kami akan mendengarkan firman. Nyatakan karya, nyatakan kuasa-Mu bagi kami.
Amin. Urapi, jadikan kami pendengar dan jadikan gaya hidup kerajaan surga dalam setiap kehidupan kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore para hadirin dan para pemirsa yang hadir menyaksikan streaming saya. Telat setengah jam, gak apa-apa ya. Ini firman saya bagikan sore hari ini tentang jangan pernah berpikir untuk menyerah. Ini keadaan di mana limit titik-titik tertentu, gitu. Keadaan seperti dunia ini tidak ada punya perubahan. Contoh tadi baru saya dapat berita, ya, kebetulan sini ada Pak Tony Mulya dari Jaringan Doa Nasional melihat streaming saya. Tuhan yang menghibur untuk Pak Tony Mulya, untuk father dari Morris Serulonya ya. Tapi dalam keadaan seperti ini, ya kita cuma bisa melalui doa. Terima kasih Pak Tony Mulya sudah menyaksikan streaming saya. Nah, di sini kita lihat para hamba-hamba Tuhan, ya. Kemarin dipanggil Tuhan si siapa? Belum lama ini ya, sebelum saya lupa ya, siapa Abraham, siapa nih? Lincoln, Abraham, siapa ya? Dia rasul, gitu. Setelah itu rasulnya baru sekarang Morris Serulo. Saya nggak ngerti panglima-panglima yang Tuhan kasihi dan sayangi Tuhan panggil. Ya, di usia saya tidak tahu Pak Morris usia ada 90 kali ya, 90 lebih ya. Bagaimana Tuhan bawa panglima yang membawa satu kegerakan buat terjadi banyak perubahan. Visi misi Tuhan sudah disampaikan di atas panglimanya, yaitu Bapak Morris Serulo. Nah, tapi kita lihat di masa yang seperti ini, jangan kita menyerah. Ya, walaupun panglima rasul-rasul Tuhan, nabi-nabi Tuhan, akhir-akhir ini banyak dipanggil secara tiba-tiba. Nah, di tengah krisis kehidupan hari-hari ini, Tuhan bagaimana mengajari setiap kita untuk kita masuk dalam hal kebenaran firman-Nya. Alkitab adalah satu kekuatan, adalah satu kemampuan supaya kita tidak mudah dan tidak goyah karena keadaan. Dan untuk alasan apapun, jangan pernah menyerah bahwa Yesus yang kalian sembah adalah Yesus yang dahsyat, Yesus yang luar biasa. Tuhan tak pernah berjanji, yaitu langit akan biru. Tapi Tuhan berjanji ada satu hal, kemuliaan hadiratnya. Bagaimana kita merasakan kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan kalau kita punya keintiman akan Tuhan yang begitu kuat. Ya, miliki setiap gaya kehidupan kita adalah gaya seorang penyembahan, gaya yang selalu menyukakan hati Tuhan. Bagaimana setiap doa pagi kita di hadapan Tuhan, itu yang menentukan bagaimana karakter ilahi Tuhan dalam diri kita. Kalau kita tidak punya saat teduh pagi di dalam doa pagi, kita tidak sanggup, kita tidak mampu. Pasti kita jatuh dan bangun dan pasti kita kecewa. Kalau dilihat di Filipi 4 ayat 13, firman Tuhan katakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat ditanggung di dalam siapa? Dianya adalah Yesus. Di luar Yesus tidak ada segala sesuatu apapun perkara yang dapat Dia tanggung. Karena Yesus mati, ya kan? Bangkit bersama dengan Tuhan. Saya bangga memiliki Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan saya, ya kan? Hari lepas hari pasti ada perjanjian Tuhan dalam setiap kehidupan kita, ya kan? Yang diberikan penghiburan, yang diberikan Roh Kudus untuk menguatkan, memampukan kita dalam melakukan setiap apapun kehidupan kita. Tadi saya sedikit kesaksian aja ya. Ini ada orang wanita stres sementara di sarjana cum laude. Ya, di sini firman-Nya untuk tidak berpikir menyerah. Bayangkan orang itu bisa stres. Dia anak Tuhan. Tapi saya tahu anak Tuhan seperti apa kualitas pengenalan, pemahaman akan Tuhan dan kebenarannya. Dalam frekuensi 4 kali saya kunjungi, itu orang marah, itu orang diem. Bahkan tidak punya bicara, sekali dia bicara dia pelan sekali. Tapi saya bangga, tadi pagi saya kunjungi dia jam 10 pagi. Saya nggak akan pegang, tapi tetap saya adakan komunikasi. Saya angkat pujian dan penyembahan.
Di satu titik saya mau pamit pulang di atas wanita ini. Wanita ini bilang apa? Ibu, rumahmu di mana? Wow, saya bangga. 4 kali Tuhan bawa saya pelayanan di wanita stres ini. Ya, baru tadi terucap punya kata, ibu tinggal di mana? Saya tahu melalui kejadian wanita yang stres ini, Tuhan akan buat lawatan yang ajaib buat orang ini. Ya, makanya Tuhan bilang apa? Kenapa orang bisa menyerah? Karena nggak mampu, nggak kuat. Karena apa? Perkaranya dibawa beban sendiri, bukan kepada Tuhan. Ya kan? Segala perkaraku, ya kan? Ku serahkan padamu. Terus Allah pembelaku, segala khawatirku ku taruh di hatimu. Allah peliharaku, siapa yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang menangkan aku, tak ada yang dapat melandangkanku. Enak toh? Dalam permasalahan hidup, angkat aja pujian. Jangan pujian dunia. Pujian yang mengagungkan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan, yang memberi kemampuan. Ya, hari lepas hari saya lihat bagaimana Tuhan bawa saya pelayanan dengan berbagai macam keadaan dan kondisi, dalam berbagai macam orang-orang yang punya karakter. Ya toh? Bagaimana manusia dagingnya masih banyak, mulutnya bisa berbicara ke sana ke sini yang berbeda-beda. Bagaimana perkara kalian mau dimenangkan kalau kalian masih bawa daging, kalian masih bawa emosi, tidak akan bisa. Tapi saya tahu kesaksian wanita ini nanti bahkan banyak membawa satu perubahan buat keluarga besarnya. Ya, waktu ketemu dia bilang dengan ibu yang referensiin, ini orang katanya ngamuk nggak jelas gini. Gitu. Tadi saya lihat nggak ada sama sekali. Saya sudah 2 kali tawarkan buat wanita ini. Saya bilang, yuk saya traktir kamu makan. Dia tidak mau. Cuma saya bilang tadi sama mamanya, jangan banyak berbicara di atas anak ini. Izinkan saya untuk berbicara di atas anak ini supaya dia pikirannya terbuka. Bayangkan, untung Tuhan bawa saya ketemu ini orang. Kalau enggak, orang ini dibawa ke rumah sakit jiwa. Apa akhirnya? Apa akibatnya? Saya nggak mungkin bisa ngomong. Pasti dia akan luka di lambungnya. Sementara badannya kurus. Gak makan berapa hari, gitu. Tapi saya tahu dengan sentuhan, dengan doa, perkara buat wanita yang kita layani ini akan mendapatkan sesuatu hal yang berubah. Seperti Paulus berkata, segala perkara dapat ditanggung. Artinya tidak ada perkara yang tidak ditanggung. Kuncinya di Filipi di ayat ini, bagaimana kita memenuhi pikiran kita dengan cara berpikir tidak mudah menyerah, tidak mudah takut, tidak mudah khawatir, ya kan? Karena firman Tuhan katakan, ya, di kitab Ayub, apa yang kau takutkan itulah yang terjadi. Makanya segala sesuatu, apapun perjalanan, apapun keadaan kondisimu, katakan Tuhan menyertai aku. Amin. Jadi dari bangun tidur kita angkat pujian, kita katakan shalom. Kita ngomong berbicara di hadapan Tuhan, sertai perjalanan kisah hidupku Tuhan sepanjang hari ini. Karena kita tidak tahu karena keadaan. Ya, kalau saya lihat berita demi berita hari-hari ini, zona hitamnya banyak semuanya. Betul nggak? Iya. Lama-lama kita bisa stres. Iya. Kita menyerah. Nggak mungkin ada di Tuhan. Bahkan di sini Tuhan lagi lihat kualitas anak-anak Tuhan yang takut akan Dia. Kamu berkata yang baik keadaan COVID ini atau berkata yang buruk? Maaf, satu kali lagi saya perkatakan, ya. Buat orang yang menyaksikan streaming ini, sudah 6 bulan dalam keadaan saya pelayanan dimanapun, mau pakai masker maupun enggak, memang kita punya hikmah. Iya. Tapi ada tanda darah Yesus di dahi saya. Buktinya saya sehat, buktinya saya aman.
Ya, begitu pula Tuhan izinkan buat Pak Tony Mulya. Masa karantina 14 hari sampai hari ini Pak Tony Tuhan kasih perpanjang umur. Siapa ya? Kesaksianmu dahsyat. Waktunya juga kan gak ngerti bagaimana Pak Tony memuji dan menyembah, menyembah pagi siang malam. Seperti Roni Daud juga, seperti Pak Jarod. Wah, saya lihat kesaksian 3 hamba Tuhan ini dibawa imannya. Ya kan? Bagaimana di sisi kelemahan tubuhnya masih gak Tuhan kasih mujizat? Ternyata masih. Dan bahkan masih diperpanjang oleh Tuhan. Ya. Nah, di sini juga dikatakan kalau dilihat seorang hamba Tuhan yang bernama Norman Pinspiel berkata apa? Kehebatan seseorang tidak terletak pada sikap mereka dalam menghadapi hal-hal yang baik. Nah, ini dia. Kehebatan itu adalah dikatakan kamu tidak pernah menyerah di saat kondisimu terpuruk. Apakah engkau masih berkata Tuhan Yesus engkau baik? Sama seperti Ayub. Belajar di situ. Kita ini gak gampang. Di saat keadaan terpuruk kita katakan Tuhan itu Yesus baik. Kalau kita katakan Tuhan Yesus baik dalam keadaan baik, benar gak Bu Natalia? Semua manusia, betul? Tuhan Yesus baik. Tapi di saat di-resign, di PHK-kan, ada gak perkataan Tuhan Yesus baik? Pasti tidak ada. Pengurangan demi pengurangan. Gaya hidup semakin tinggi. Ya kan? Keadaan semakin mencekam. Tapi firman Tuhan katakan apa? Jangan takut. Amen. Orang yang takut tidak memiliki hal kerajaan. Nah, itu saya suka. Kerajaan Tuhan apa? Banyak. Ya kan? Kalau kau hadirkan kerajaan Tuhan di tempat ini untuk sesuatu terobosan itu pasti terjadi. Nah, tetapi di sini dikatakan apa? Di saat kegagalan melanda hidup kita, masih nggak kita berkata Tuhan itu baik? Saya suka sekali dengan perkataan kehebatan seseorang tidak terletak pada mereka dalam menghadapi hal-hal yang baik. Jadi kalau hal-hal yang baik itu adalah di saat kita masuk di padang gurun. Kita lewat daripada padang gurun, baru kita lihat di sini kuasa Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Nah, di sini juga dikatakan kalau kita punya kesalahan, perbaiki, ya kan? Tapi coba lagi, jangan menyerah. Biar sampai selesai apapun dalam setiap kita pergumulan dalam kehidupan. Kegagalan bukanlah suatu kekalahan jika kita tetap berusaha dan cari wajah Dia. Orang yang tidak berpikir untuk menyerah menghadapi tantangan dan persoalan pasti memiliki mental seorang pemenang. Maka saya bilang begini, kamu punya kebenaran firman Alkitab, kamu menghidupi dan kamu tidak akan jatuh. Bahkan kamu menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ini saya suka sekali. Kehidupan gaya Yesus di bumi, gitu, harus kita jalankan seperti kita juga mengikuti jejak langkah daripada Tuhan. Tuhan 100% manusia, 100% Tuhan juga. Selama dia ada di bumi, Tuhan dia memakai gaya sebagai manusia yang biasa. Makanya integritas kepribadian seseorang dari gaya hidupnya, ya, sikapnya, pertobatannya. Bagaimana orang ini mempunyai sesuatu hal perubahan. Contoh sedikit. Saya lagi di rumah sakit, ternyata beda ruangan bersebelahan. Ternyata yang di sebelah dia mengenal suara saya. Sampai dia bilang begini, sepertinya suara Bu Lasma di ruangan sebelah rumah sakit. Bayangin, di saat saya buka pintu, kamar rumah sakit yang satunya buka. Benar juga. Dia bilang apa? Ada cirinya Ibu Lasma. Dalam hal berkata-kata, dalam hal berdoa. Saya bangga kalau jemaat bisa mengenal akan suara saya, ada ciri-ciri saya punya langkah. Begitu pula buat setiap umat Tuhan harus punya ciri-ciri bagaimana punya keintiman akan Tuhan. Saya kalau dibangunkan pagi oleh Tuhan, walaupun saya capek saya bangun walaupun sebentar. Tuhan, apa yang kau mau? Karena kalau kita lengah sedikit, pasti kita nggak bisa hadapi kehidupan kita buat yang selanjutnya. Betul nggak? Punya pengalaman ya? Makanya di saat Tuhan bawa kita bangun, selelah apapun, bangun. Contoh orang yang memiliki mental pemenang adalah orang yang punya berpikir untuk tidak pernah menyerah. Coba sore hari ini renungkan.
kalian ini punya mental menyerah atau pemenang? Kalau saya memilih pemenang, ya, kita kepala bukan menjadi ekor. Nah, di sini juga dikatakan apa? Yang satu, bagaimana orang-orang yang tidak pernah berpikir untuk menyerah. Oh, yang pertama adalah orang-orang yang berani untuk mencoba lagi sekalipun pernah gagal. Ya, seperti pemain bulu tangkis Rudy Hartono, betul nggak? Sekali pernah gagal, ternyata 7 kali. Benar nggak? Nah, itu dia. Rudy Hartono mempertahankan mental seorang pemenang. Nah, seorang atlet biasanya udah 1 kali menang, untuk buat kedua, ketiganya sulit mempertahankannya. Karena apa? Butuh latihan. Karena butuh apa? Pikiran yang tenang. Ya. Nah, di sini juga dikatakan apa? Yang kita lihat lagi seorang perenang, Frans Kerwin, yang pernah gagal, tapi dia mencoba lagi, menginspirasi untuk dia tidak menjadi gagal di dalam hal perlombaan renang. Nah, di sini juga dikatakan apa? Halangan menghadap adalah memikirkan bagaimana itu garis finishnya. Hari itu ada video YouTube, saya suka sekali, seorang pelari gitu, tiba-tiba cedera di tengah jalan, tapi dia bangun lagi, walaupun kaki sebelahnya sakit, keseleo, apa, tapi dia lari, dia punya kekuatan, dia harus punya mental pemenang, selesai sampai di finish. Sampai kakinya pun dikatakan apa? Patah total. Saya bilang benar ya Tuhan. Bukan hanya para atlet, kita pun manusia biasa. Kalau kita harus menjadi seorang pemenang, jangan punya mental mudah menyerah. Nah, di sini kita diperoleh bagaimana kita belajar memandang Tuhan dengan mata iman. Ya kan? Bagaimana di sini kita lihat lagi untuk kita menanggung pergumulan kita hidup, kita tidak boleh menyerah. Bagaimana pergumulan sore hari ini dalam setiap kehidupan kita pribadi, andalkan Tuhan, ya, yang memberi satu solusi dalam setiap kehidupan kita. Kita harus tekuni dan kita harus percayai dan kita harus praktikkan apa yang Tuhan mau untuk kita tidak pernah mau gagal. Yang kedua, berani menghadapi resiko. Nah, orang yang berani menghadapi resiko itu tidak mudah. Itu orang tertentu yang berani menghadapi resiko, termasuk saya orang yang berani menghadapi resiko. Ya, kemarin saya nanganin ada percintaan. Saya baru ketemu jemaat sekali aja itu. Ya kan, dia cerita gini-gini, saya bilang oke, besok kita berangkat di satu kota. Berangkat di satu kota, tidak ketemu sama sekali. Terus kita tinggalin pesan. Saya punya nada tegas, dibilang galak. Akhirnya bapak itu telepon saya, wah ngomongnya macam-macam. Sampai saya nggak mau sampai saya bisa menanggung resiko untuk apapun konsekuensinya. Bapak ini mengandalkan dia punya kekayaan. Bapak ini mengandalkan dia punya kesarjana. Di hadapan Tuhan itu tidak penting. Semua nol. Tapi di satu titik, bapak ini cuma berbicara di atas. Orang ini dia bilang apa? Kalau mau ketemuan, jangan ada lasma di situ. Karena apa? Saya orang yang siap menanggung risiko apapun kondisi keadaan dari setiap jemaat. Tapi saya harus pertimbangkan jemaat ini benar atau tidak. Ya, sampai kita lihat bagaimana anak ini punya sesuatu sikap yang tidak mau menyerah. Pokoknya harus direstui pernikahannya. Pernikahan tanpa berkat dari orang tua dan restu. Nanti kalian sendiri yang menanggungnya. Maaf kalau ada permisah anak-anak muda, ya, jangan cepat untuk mengambil resiko kalian tidak minta restu dari orang tua. Nah, kalau dilihat lagi bagaimana lihat Daud ketika menghadapi Goliat, itu perawakannya kecil, Goliat perawakannya besar, betul tidak? Tapi Daud punya sikap berani menghadapi resiko karena Daud mengenal siapa Tuhannya. Ya, Goliat karena keperkasaannya, karena strateginya, karena kepintarannya. Nah, ini bedanya. Ya kan? Daud cuma bawa apa? Batu. Ya kan? Batu yang untuk dia apa? Diputerin batu lihat, ya kan? Kena di dahi daripada Goliat. Hal sepele enggak? Hal sepele. Makanya Tuhan menyertai orang-orang yang punya takut akan Tuhan, tidak punya mental yang menyerah. Makanya di sini juga dikatakan ya, 1 Samuel 17 ayat 26b. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Nah, dahsyat kan? Berkatalah Daud kepada Saul, jangan seseorang menjadi tawar hati karena dia hambamu akan pergi melawan orang Filistin. Bagaimana Daud berani menghadap Goliat, ya kan?
Bagaimana Daud diperhadapkan dengan Goliat, tapi dia tahu Tuhan pasti menyertainya. Melihat keberanian Daud, Saul berkata di ayat yang ke-33, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab kau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Bayangkan, bapaknya aja masih punya rasa tidak sanggup anaknya. Gitu? Berarti bapak tidak mengenal tentang integritas anaknya yang punya keberanian seorang pekerja ladang ya. Dia bisa mengalahkan singa, bahkan dia sampai patahkan. Nah, di sini juga dikatakan apa? Ini bukan soal kualitas dan pendidikannya untuk memperoleh satu keahlian, tapi itu gift yang daripada Tuhan untuk kita punya. Nah, di sini juga dikatakan apa? Pengalaman bersama Tuhan yang menentukan kualitas kita. Bagaimana kita siap menanggung risiko. Ya. Dan di sini juga dikatakan apa? Di 1 Samuel 17. Nanti Bapak Ibu baca, ya kan, 34 sampai 37. Sebab Daud tahu siapa yang sedang dihadapinya. Tapi Daud punya pengalaman dengan Tuhan yang mampu mengalahkan apapun juga. Jadi apapun keadaan kondisi, jadi apapun yang membuat Bapak Ibu seperti saya menyaksikan tempat ini, hadapkan semuanya kepada Tuhan. Ada 3 hal yang saya akan bagikan. Kesulitan hidup itu adalah tantangan dan beban berat, adalah kondisi yang wajar dan dapat dialami setiap orang sebagai anak Tuhan. Tapi di sini kesulitan hidup harus kita jalani dengan rasa syukur. Dan kita tidak serta-merta terbebas dari berbagai masalah dan tantangan dalam hidup. Justru dalam menghadapi beban hidup ini, kita harus lihat kuasa Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat kasih-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ya toh, tantangan Anda, katakan pujian ini, kuasa-Mu lebih besar. Saya dalam menghadapi problem dalam hidup, saya apapun saya angkat pujian di hadapan Tuhan. Supaya apa? Roh kita nyala, persoalan kita adem. Betul enggak? Kalau tetap kita dalam pikiran mempengaruhi seluruh organ-organ tubuh dalam seluruh kehidupan kita loh. Ini kita milik Tuhan, bukan milik pribadi. Tolong jangan egois. Ya, kita diciptakan adalah sesuatu hal yang unik, sesuatu hal yang dibuat Tuhan. Kalian harus bisa tampil beda di antara yang lain-lainnya. Ya. Nah, di sini juga dikatakan apa? Kalau Tuhan mau membawa persoalan, berarti ada sesuatu kelas yang Tuhan akan upgrade lagi dalam setiap kehidupan kita, supaya kita menjadi pemenang. Yang kedua adalah jangan pernah melakukan kesalahan itu fatal. Nah, di sini juga dikatakan apa? Kalau itu kita mencoba dan memperbaiki lagi, pasti itu tidak akan membuat kita patah. Kita mau di sini berjuang, punya kekuatan dari Tuhan. Nah, yang ketiga, bagaimana kita tunjukkan semangat pantang menyerah. Contoh, orang bisa melihat saya gini loh, kayaknya Bu Lasma gak punya masalah di dalam hidup. Betul gak? Bu Natali? Karena dari mata dan raut wajah saya tidak mau tunjukkan saya punya problem, persoalan. Karena apa tadi? Kuasa Tuhan lebih besar. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya, makanya saya bingung kalau ada anak-anak Tuhan yang mengerti kebenaran dan paham kebenaran, tapi mukanya muka tomat. Sebentar tobat, nanti kumat. Ada seseorang, gitu, mukanya tidak pernah berseri-seri, selalu mukanya asam. Diajak makan enak, tetap mukanya asam. Diajak jalan, tetap mukanya asam. Coba, wajah
dilihat karena usia bukan? Nggak bisa. Tapi usia tidak menentukan tentang wajah seseorang. Wajah usia seseorang ditentukan seberapa dalam kau memuji dan menyembah dia. Ya, makanya kemuliaan, urapan mempengaruhi dari atas sampai ke bawah. Saya pribadi walaupun usia sudah lanjut, ya saya pribadi, tapi saya menjaga urapan, makanya wajah saya tidak kelihatan. Sudah usia, ya kan? Karena apa? Saya bawa wajah saya dengan hadirat Tuhan. Saya bawa wajah saya dengan kebenaran Alkitab. Itu satu senjata mempelajari seluruh kehidupan dalam setiap kehidupan saya. Jangan mengandalkan diri sendiri atau orang lain. Makanya saya suka berjalan sendiri tanpa orang lain pun saya sanggup. Bahkan rencana saya mau Surabaya, saya mau bawa mobil sendiri. Itu saya ngerental. Saya bisa. Orang bilang katanya nggak diisi ya, entah apa ya, saya bilang enggak. Karena saya tahu ada malaikat, ada Tuhan yang mengawal perjalanan dalam saya mengendarai kendaraan mobil. Nah di sini dikatakan juga apa? Tetap kita andalkan kekuatan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Bukankah Tuhan berkata memberi kekuatan kepada kita supaya kita bisa dapat tanggung perkara di dalam Dia. Nah jangan pikiran kita menjadi menyerah. Nah di sini pesannya, ketika menghadapi masalah kita harus fokus, ya kan? Jangan sebentar-sebentar mengeluh, menyerah. Kalian berputar-putar di padang gurun. Kalian tidak akan sampai mendapatkan satu jawaban. Makanya nanti kalau ada pemirsa yang menyaksikan, selalu saya bilang jangan pakai pola pikiranmu sendiri kamu mengeluh. Jangan pernah menyerah dan jangan punya sesuatu hal yang membuat, aduh, kok tadi saya berdoa ada uap keluar dari mulut, kok saya tadi berdoa kayak rasa ada apa dari atas. Jangan punya rasa yang begitu. Tetap kalau kalian lagi berdoa, pandang Tuhan, jangan pandang keadaan dan kondisinya. Nah di sini juga dikatakan bagaimana di Filipi 4 ayat 13, ya kan? Yesus memberi kekuatan kepada kita untuk kita tidak menyerah. 3 hal yang tadi, mencoba lagi walaupun mengalami kegagalan, berani menghadapi resiko yang kedua, yang ketiga pantang menyerah. Nah di sini juga dikatakan untuk menguji kita sebagai anak gampangan atau anak-anak yang tidak terombang-ambingkan karena keadaan. Nah kalau dibilang di iblis ya, di Yohanes 10 ayat 10, ya kan? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tuhan datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tapi Yesus akan selalu memberi kekuatan kepada kita dalam menghadapi badai hidup. Jangan sampai iblis mencuri damai sejahtera kita. Otomatis itulah yang membunuh, ya kan? Impian yang membunuh iman kita untuk tidak memandang kepada Tuhan yang memberi sesuatu hal, kekuatan, satu hal yang membuat kita mampu dan sanggup. Oke, kita katakan sore hari ini, jangan ini ya, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kamu beri mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti
bagi pemirsa yang mendengar dan jemaatku yang di tempat ini. Kami akan lihat, walau kami tidak yakin dan tidak percaya, biar hati kami tetap melihat Engkau, memandang Engkau dengan mata roh dan mata iman. Roh Kudus, Engkau baik. Roh Kudus, Engkau dahsyat. Roh Kudus, Engkau luar biasa. Dalam nama Yesus, hambamu selesai dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang Bu Natali kesaksian. Ayo, tidak apa-apa. Silakan. Silakan Bu Natali. Bapak Ibu yang menyaksikan streaming di tempat ini, saya mau kesaksian sedikit ya mengenai anak saya. Waktu tahun saya lupa ya tahunnya, dia tuh sempat sakit biasa nggak pernah sakit. Nah, saya tuh seorang janda, nama saya Natalia, anak saya 4, tapi itu anak saya semua tuh melayani Tuhan. Tapi sayang ya, suami saya sudah ada tahun 99. Tapi waktu tahun berapa saya lupa, anak saya tuh yang nomor 2 tuh mengalami sakit. Ya biasa kalau sakit tidak pernah mau saya bawa ke dokter. Ya bilang gak sama, nanti saya doa sembuh. Tapi saya takut karena sakitnya kelihatannya parah, mual-mual, juga badannya lemes. Terus saya paksa dia bawa ke dokter. Saya bawa dia ke dokter, dokternya juga masih ada, Dokter Krisanto, sekarang buka praktek di Jalan Kapuran. Terus saya tuh, dia tajak ke dokter, dokternya bilang suruh check up, suruh lab. Ternyata hasil labnya tuh 5 tuh yang bagus cuma 1, yang 4 jelek semua. Trombositnya rendah sekali 250, juga katanya livernya juga kurang bagus. Dokternya bilang suruh oknam, suruh mondok ke rumah sakit. Tapi saya ketika itu bingung karena suami saya sudah ada, biayanya kan tidak sedikit ya, biayanya juga banyak rumah sakit sekarang. Terus waktu itu juga saya mau ada acara itu komsel di tempat Betani, di tempat kakak saya. Terus saya waktu itu juga mimpin ujian, saya langsung ke tempat kakak saya bilang saya tidak jadi datang, suruh gantikan orang lain karena saya lagi bingung mikirin anak saya sakit itu. Terus waktu itu juga kakak saya bilang, kamu tetap datang nggak apa-apa, jangan takut, nanti kita doakan bersama di sini. Terus saya juga langsung nggak pulang, langsung ikut di sana. Setelah pulang anak saya tahu, Mah katanya saya suruh mondok, Mas, suruh kenapa? Saya bilang, ya suruh mondok malam juga, tapi jangan dulu, nggak apa-apa, besok nggak apa-apa, saya bilang itu. Besok nggak apa-apa, saya sudah malam. Saya minta obat jalan pun dokter nggak mau kasih karena sudah parah, harus mondok. Terus besok paginya saya lab lagi, anak saya suruh lab lagi. Saya labkan lagi, periksakan lagi, ternyata saya nggak tahu hasilnya. Anak saya bawa pulang ke rumah dulu, saya antar ke dokter hasil labnya itu. Ternyata dokternya heran. Dia setelah lihat hasil labnya itu, dia tuh, loh kemarin kan saya tidak kasih obat apa-apa ya, enggak. Saya minta obat jalan, dokter pun nggak mau kasih, saya bilang. Terus dia heran, kok ternyata hasilnya bagus semua. Terus dia bilang gini, ya dia bilang demi apa, enggak dok, ya cuma hanya dengan doa. Saya cuma doakan anak saya, karena ayahnya sudah ada, saya tuh bingung nanti biaya rumah sakit kan banyak, saya bilang itu. Tapi ternyata luar biasa kuasa Tuhan. Amin. Terus enggak jadi oknam, anak saya dokternya bilang ini sudah enggak jadi oknam ya, tapi saya mohon 2 minggu anaknya suruh istirahat di rumah. Amin. Jangan pergi-pergi. Saya bilang ya dok, terima kasih dok. Dokternya juga heran, saya bilang dengan hanya doa, mau di lab yang kedua saya cuma doa. Terus sampai di rumah anak saya katakan anak saya ternyata enggak jadi mondok. Tapi dokternya bilang hasilnya bagus, kamu udah kemana-mana loh. Terus besok pagi saya tuh
belanja, saya nggak tahu. Tahu-tahu saya pulang anak saya itu nggak ada. Loh, kok nggak ada? Saya tanya adiknya. Adiknya bilang ini, pergi mah badminton mah. Lu gimana toh? Oh suruh istirahat kok malah badminton, saya bilang itu. Nanti saya juga nusul ke sana mah, tak sampai ke. Yang saya nyampaikan ke sana, anak saya yang sakit itu hubungi saya. Kenapa mah? Oh saya nggak apa-apa, sudah sehat. Amin. Oh saya takut. Oh, katanya suruh modok ada jadi oknam. Terus kamu istirahat tuh, enggak apa-apa mah, saya enggak olahraga nanti malah semakin lemes dia bilang itu. Terus sampai hingga sekarang anak saya sembuh total. Saya tuh bilang puasa itu luar biasa, maka saya anjurkan yang mendengarkan acara ini buatlah misbah doa di rumah. Amin. Saya tuh sering dulu buat misbah doa di rumah waktu anak-anak saya ajak doa bersama. Terus waktu zaman itu ada film Yoko barang tuh dia kan sering nonton film seri itu. Nah saya kadang-kadang sudah ngantuk, saya tidur. Terus jam 1 malam saya dibangunkan. Iya mah cepet mah, doa dulu mah, suruh misbah doa. Terus akhirnya juga saya jalani tiap hari, tiap malam. Nanti pergantian mimpin pujian. Ya pujian saya terus, maaf. Tapi yang bawa firman bergantian. Tapi ternyata puasa itu luar biasa. Itu dokter juga heran. Maka sekarang andalkan Tuhan aja. Tidak mustahil bagi Tuhan. Asal kita taat patuh dengan firman-Nya. Amin. Terima kasih, kesaksian saya selesai. Amin. Ya, pemirsa dan para jemaat yang hadir di tempat ini, mari kita bangkit berdiri, kita doa, kita akhiri ibadah kita. Tuhan, terima kasih buat kasih karunia kebaikan kemurahan-Mu. Hamba-Mu sudah selesai pelayanan. Tuhan berkati pemirsa umat-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah pulang dan membawa berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus HaMasiah, terimalah dan jadikan segala yang terbaik daripada Tuhan ada dalam setiap kehidupan-Mu pribadi lepas pribadi. Yang percaya doa dan didengar dan dijawab oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Sampai ketemu Sabtu depan. Katakan yuk, shalom. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.